Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melinda Hidayat dari Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bakti Tunas Husada Tasikmalaya, jurusan S1 Farmasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang rancangan faktorial. Sebelum kita masuk ke dalam contoh kasus, saya akan menjelaskan terlebih dahulu. Target utama suatu percobaan faktorial adalah untuk mengetahui pengaruh interaksi, karena hasil pengamatan dan pengujian terhadap pengaruh interaksi ini akan menjadi dasar dalam membuat rekomendasi tentang apakah faktor-faktor utama harus diterapkan bersama agar produktivitas lebih baik atau tidaknya. Ada juga tipe interaksi. Yang pertama, saling mempengaruhi antara pengaruh atau fungsi faktor A dan B terhadap suatu objek penelitian. Yang kedua, pengaruh peningkatan suatu faktor terhadap pengaruh atau fungsi faktor lainnya. Misalnya, faktor A meningkatkan pengaruh faktor B atau sebaliknya. Kedua interaksi tersebut bersifat negatif jika menurunkan faktor utama atau positif jika sebaliknya. Ada juga pengaruh tunggal utama dan interaksi. Pada dasarnya, tidak ada perbedaan prinsip antara RAL, RAK, dan RAKL yang digunakan untuk percobaan faktor tunggal atau untuk percobaan faktorial. Melainkan yang membedakan penerapan rancangan terhadap tipe percobaan tersebut adalah pada analisis ragam pengaruh perlakuan saja. Jika faktor tunggal hanya ada satu macam pengaruh faktor penelitian, maka pada faktorial dideteksi dari pengaruh tunggal utama serta interaksinya, RAKF. Nah, sekarang kita bakal masuk ke dalam contoh kasus. Di sini ada contoh kasus 7.1. Seorang peneliti bermaksud melakukan percobaan faktorial tentang pengaruh pupuk kandang dan pengapuran terhadap ketersediaan P fosfor menurut metode ekstraksi Bray 2 di tanah masam potsolik merah kuning bekas padang alang-alang yang ditanami kedelai. Setelah mempelajari hasil-hasil penelitian sebelumnya, terlihat bahwa takaran pupuk kandang dan kapur karbonat untuk berbagai tanaman umumnya optimum pada takaran 10 ton dan setara 1 kali LDD. Atas dasar penelusuran ini, beliau mengajukan hipotesis. Yang pertama, pupuk kandang akan berpengaruh positif nyata terhadap ketersediaan pH1 umum dan akan optimum pada takaran 10 ton per H1 khusus. Yang kedua, kapur akan berpengaruh positif nyata terhadap ketersediaan pH1 umum dan akan optimum pada takaran setara 1 kali LDD H1 khusus. Dan yang ketiga, pupuk kandang dan kapur akan berinteraksi secara nyata H1 umum dan meningkatkan ketersediaan P dan akan optimum pada kombinasi perlakuan 10 ton per H dan setara 1 kali LDD H1 khusus. Di sini perhatikan, yang pertama itu hipotesis H1 diajukan berdasarkan salah satu kemungkinan hasil uji F yang kemudian dilanjutkan dengan salah satu kemungkinan hasil uji lanjutan beda pengaruh tingkat faktor. Yang kedua, hipotesis ini menunjukkan bahwa derajat kepentingan pengaruh utama A, pengaruh utama B, dan pengaruh interaksi AB dalam percobaan sama besar. Atas dasar hasil penelusuran tersebut, beliau merancang kombinasi perlakuan. Yang kesatu itu ada faktor pupuk kandang, dicemurkan A, ada A0, ada A1, A2, A3. A0 itu tanpa pupuk kandang, A1 5 ton per H pupuk kandang, A2 10 ton per H pupuk kandang, A3 5 ton per H pupuk kandang. Dan yang kedua ada faktor kapur disimulkan dengan B. Ada B0 sama dengan tanpa kasus, B1 sama dengan 0,5 LDD, B2 sama dengan 1 kali LDD, B3 sama dengan 1,5 kali LDD. Setelah percobaan berlangsung, dilakukan pengambilan sampel tanah secara komposit. Jadi masing-masing petak percobaan untuk diuji di laboratorium kimia atau kesuburan tanah. Hasil analisis ketersediaan P, PPMP ini ada sebagai berikut. Di sini ada tabel 7.6 data ketersediaan P dalam tanah menurut kelompok kali kombinasi perlakuan. Di sini ada kombinasi pupuk yang disimulkan A0, A1, A2, A3 dan ada kapur B0, B1, B2, B3 dan ada kelompok 1, 2 dan 3 dan ada TAB, YAB dan TK.
Nah, di sini kita cara mencari pertama itu TAB, YAB, dan TK. Yang pertama yaitu TAB adalah total dari AB. Misalkan di sini A0. A0 itu dikalikan dengan B0. Berarti kelompoknya itu ada 1, 2, dan 3. Tinggal dijumlahkan, hasilnya 8,5. Untuk rata-rata jumlah TAB rata-rata jumlah TAB yang didapat dibagi 3. Misalkan 8,5 dibagi 3, hasilnya 2,83. 3 itu karena kelompoknya hanya 3. Untuk TK, misalkan dalam kelompok 1 hasilnya ada 2,1, ada 2,3, 2,5, 2,0, dan seterusnya. Seluruhnya dijumlahkan, hasilnya itu 67,62. Begitupun dengan kelompok kedua dan ketiga. Rata-rata itu YAB dibagi 16 dari jumlah semuanya. A0 dikali B0 itu A itu ada 4, B itu ada 4, dikalikan 4 kali 4 sama dengan 16, dibagikan jadi 4,39. Terus faktor VK itu faktor koreksi. Di sini kita masuk ke analis jumlah kuadrat. Langkah pertama itu menghitung FK, JK total, JK kelompok, sama JK kombinasi AB berdasarkan kombinasi perlakuan, di mana R, A, sama B masing-masing adalah banyaknya ulangan dan juga banyaknya para faktor A dan B. Nah, yang pertama itu FK. FK itu rumusnya Y kuadrat dibagi R, A, B. R itu banyaknya ulangan, ada 3. A itu ada 4, B ada 4. Dikalikan semuanya, 3 kali 4 dikali 4 sama dengan 48. Dan hasilnya di sini Y kuadratnya itu 210,7 kuadrat. Ini ya hasil ini. Disama dengan 924,88521. Yang kedua, CK total sama dengan rumusnya itu sigma Y kuadrat dikurangi FK. Sigma Y kuadratnya itu dari 21, kuadrat, 2,3 kuadrat sampai yang terakhir 61,6 kuadrat. Dikurangi FK, hasilnya itu 141,115. Yang ketiga itu ada JK kelompok. JK kelompok itu rumusnya sigma Y kuadrat dikurangi R kurangi FK. Sigma Y kuadrat dibagi R kurangi FK. Sigma Y kuadratnya itu digunakan dengan hasil TK. Dikuadratkan semuanya, dikurangi FK sama dengan 0,888. Yang keempat, JK kombinasi AB. Rumusnya itu TAB kuadrat dibagi 3. TAB kuadrat dibagi 3 dikurangi FK. TAB kuadrat tinggi 8,5 dikuadratin sampai akhir dibagi 3 dikurangi FK sama dengan 137,331. Kita lanjut ke sini. Ada tabel 7.7 data kesediaan P, ppm dan dalam tanah menurut kombinasi A kali B. Di sini kombinasi A kali B, di sini ada tabel, ada faktor A dan faktor B. Faktor A ada A01, A1, A2, A3, dan ada faktor B, B0, B1, B2, B3. Dan ada TB, ada YB, ada TA, dan YA. Di sini ada yang kelima itu ada JK untuk TA itu A0, untuk ATA itu sama dengan A0 ke bawah dijumlahkan. Dijumlahkan untuk A1 juga semuanya, begitupun A2 sama A3. Lalu YA didapat dari 32,9 dibagi 12, karena 12 itu ada 4, kelompok itu ada 3, jadi 4 kali 3 sama dengan 12, berarti 32,9 dibagi 12 sama 2,66. Untuk TB dijumlahkan secara vertikal ya, di sini secara vertikal. Untuk YB 43,3 tinggal dibagi 12 karena A sama B sama jumlahnya. Jadi 43,3 dibagi 12 sama dengan 3,61 dan seterusnya. Sekarang kita menentukan JK galat. JK galat itu di sini ada hasil
hasil JK total. Di sini ada hasil JK total, terus dikurangi JK kelompok ya, dikurangi JK kelompok, terus ada dikurangi JK kombinasi AB. 3 dimasukkan dan hasilnya adalah 2,896. Terus yang keenam ada JK pupuk A. JK pupuk A itu di mana rumusnya itu sigma YA kuadrat dibagi R kali A kurangi FK, di mana sigma Y kuadrat itu dari TA yaitu 32,9. 32,9 dikuadratkan ditambah pas 1,8 dan seterusnya. Terus dibagi dengan R dikalikan dengan A, di mana A-nya itu ada 4, R-nya itu adalah 12 dikurangi FK sama dengan 92,976. Yang ketujuh JK kapur B. JK kapur B itu sama aja seperti JK pupuk A, tinggal tapi JK kapur B itu tinggal sigma YB dibagi RB kurangi FK, hasilnya 17,461. Yang kedapan JK interaksi AB sama dengan JK kombinasi AB kurangi JKA kurangi JKB. 3 dimasuk-masukkan karena sudah ada hasilnya, sama dengan 26,891. Di sini ada analisis sidik ragam. Ada tabel 7.8 hasil ansira pengaruh utama dan interaksi pupuk kandang yang kapur pertanian terhadap ketersediaan P dalam tanah. Di sini ada tabel ya, isi asal pengaruh utama. Ada SK, ada kelompok kombinasi AB, ada pupuk kandang, kapur pertanian, interaksi galat, dan hasil total ada DB, JK, KT, F hitung, F tabel 5%, 1%, dan keterangan kalau bintangnya 2 sangat nyata, kalau bintangnya 1 sama dengan nyata, ada KK sama dengan 7,08%. Kita masuk ke kesimpulan hasil uji F. Di sini ada kesimpulan, ada 3 kesimpulan ya. Yang ke satu ada semua faktor utama dan interaksi pupuk kandang dan kapur berpengaruh sangat nyata terhadap ketersediaan P tanah, sehingga semua H1 umum diterima pada taraf uji 5 dan 1% atau sasaran utama uji F. Atas dasar kesimpulan ini dapat disarankan bahwa pupuk kandang dan kapur dapat diterapkan secara terpisah, salah satu atau secara bersama-sama. Kedua, pengaruh lokal kontrol menurut kelompok berpengaruh nyata terhadap peningkatan P, berarti pengelompok satuan percobaan ini berhasil memisahkan pengaruh keragaman dan areal percobaan dari galat, sehingga ketelitian, keandalan, dan kebenaran percobaan meningkat. Yang ketiga, dengan KK yang kecil sama dengan 7,08% menunjukkan percobaan mempunyai derajat ketelitian yang tinggi, sehingga uji lanjutannya cukup dengan uji BNJ yang derajat ketelitian rendah. Apabila uji lanjutannya ada uji BNT, maka diperoleh hasil sebagai berikut. Ada pada tabel 7.9 hasil uji BNT. Ini hasil uji BNT ya. Ini hasil uji BNT, ada pengaruh tunggal B, ada pengaruh tunggal A, ada pengaruh utama B sama pengaruh utama A. Nah, kita ke sini hasilnya, rumusnya ada BNT. BNT itu kita mencari BNT yang A-nya dulu ya. BNT yang A-nya itu mencari BNT yang A itu 0,01A. BNT itu sama dengan T dikali dengan akar 2 dikalikan KTG dibagikan dengan R. Nah, di sini di akar T ya. T-nya T dikali akar 2 dikali 0,0965 dibagi 12 sama dengan 2,75 dikali 0,12682 sehingga 0,349. Terus di sini ada BNT yang B. BNT yang B itu gak usah dihitung lagi ya karena hasilnya sama 0,349 karena hasilnya sama aja, hasilnya 4. BNT itu yang sekarang kita mencari BNT AB. BNT AB itu rumusnya sama, yaitu T kali dengan akar dari 2 KTG dibagi dengan R, di mana T-nya itu 2,75 dikali akar 2 dikalikan dengan 0,0965 yaitu terus dibagi 3 itu KTG sama dengan 0,697.
Terus di sini kita kesimpulan hasil uji BMT. Kesimpulan hasil BMT itu ada 5. Yang pertama itu takaran pupuk kandang optimum ada 10 ton per ha terima H1 khusus 1. Yang kedua takaran kapur optimum ada setara 1 kali LDD terima H1 khusus 2. Yang ketiga kombinasi perlakuan terbaik ada kombinasi 10 ton per ha pupuk kandang dan setara 1 kali LDD kapur karena pengaruh interaksi optimum pada kombinasi ini. Yang keempat pada pemberian pupuk kandang 0,5 ada 10 dan 15 ton per ha masing-masing berpengaruh optimum jika dikomunikasikan dengan setara 0 ada 0,5 dan 1 kali LDD kapur. Yang kelima pada pengampuran setara 0 ada 0,5 ada 1 dan 1,5 kali LDD masing-masing berpengaruh optimum jika dikomunikasikan dengan 10 ton per ha pupuk kandang. Nah, di sini ada atas dasar kesimpulan-kesimpulan yang diperoleh dari hasil uji F dan BNT ini diperoleh saran atau direkomendasi sebagai berikut. Yang ke-1, dalam meningkatkan ketersediaan P dalam tanah alternatif terbaik adalah dengan memberikan kombinasi 10 ton per ha pupuk kandang dan setara 1 kali LDD kapur. Terus yang kedua, alternatif kedua terbaik adalah dengan hanya memberikan pupuk kandang sebanyak 10 ton per ha. Yang ketiga, alternatif ketiga terbaik adalah dengan hanya memberikan kapur sebanyak setara 1 kali LDD. Yang keempat, jika tidak tersedia pupuk kandang atau hanya tersedia 5 ton per ha pupuk kandang, sebaiknya jangan dilakukan pengapuran. Sedangkan jika ingin memberikan pupuk kandang 10 atau 15 ton per ha, sebaiknya dikomunikasikan dengan setara 1 kali LDD kapur. Yang kelima, untuk semua takaran kapur 0 ada 0,5 ada 1 dan 1 LDD, sebaiknya selalu dikomunikasikan dengan 10 ton per ha pupuk kandang. Demikian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.